Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bapak, Ibu, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Hikmah Sumberan, Nagreg, Sleman, rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah labu, buah pare. Bapak Ibu, pripun kabare? Alhamdulillah, sae. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa menghitungnya. Enjang menika kita pinaringan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah inayah, tetepipun iman lan Islam. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Buah anggur, buah belewah. Mila monggo kita bersyukur kanthi ngucap alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang dados panutan lan teladan kita, uswah hasanah kita, ingkang kanthi nderek tuntunan lan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kula panjenengan sedaya badhe pinaringan keselamatan lan kebahagiaan hidup di dunia hatta akhirah, di dunia ini sampai di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ajaran agama kita adalah hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu berterima kasih. Kita berterima kasih karena kita menyadari kita sudah diberi oleh Allah. Tiyang menika awake dhewe menika menawi dipun paringi sesuatu oleh orang lain, kan etikanya kita berterima kasih. Diberi apapun, baik berupa uang, berupa barang, berupa bantuan, itu etika tata krama kita adalah berterima kasih. Bar ewo ngaturi tanggane kiwa tengen untuk minta tolong dibantu. Bapak Ibu kula suwun kula dipun rencangi nggih wonten ingkang among tamu
ada yang mengurusi konsumsi, ada juga yang mengurusi parkirnya, menawi hajatipun sampun rampungan. Tentu yang mempunyai hajat yang sudah merasa terbantu itu kemudian mengucapkan terima kasih. Caranya berterima kasih bermacam-macam sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Berterima kasih menika merupakan akhlakul karimah, merupakan akhlak yang mulia, ajaran agama Islam. Berterima kasih kepada sesama itu juga ajaran agama Islam. Terlebih berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dari Allah lah sumber semua nikmat yang ada pada diri kita. Kita diingatkan oleh Allah pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Mila tiyang Islam menika selalu menggunakan hati dan perasaannya. Aku dulu ini bukan siapa-siapa, tidak ada cerita apa-apa. Masing-masing kelahiran tahun berapa? Padane Pak Lukman menika kelahiran tahun 70. Bulannya Desember. Sebentar lagi ulang tahun. Berarti saya sampai dengan November tahun 70 itu belum ada ceritanya apa-apa. Sebelum tahun itu juga belum ada ceritanya apa-apa. Di dunia ini belum ada orang yang kemudian diberi nama Lukman Hakim yang ada di depan ini. Durung ono. Lah kok akhirnya beneran dia lahir dan hadir di dunia ini. Orang gowo opo-opo, sehelai benang pun tidak tahu apapun. Pengetahuan pertama yang diberikan oleh Allah adalah bagaimana mengkonsumsi ASI dari ibunya. Kemudian ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah, bagaimana dia menangis, menyampaikan keadaannya. Luwe nangis, loro nangis, dicokot semut nangis. Ibu-ibu pengalaman, sok bingung ki bocah iki ngopo, wong wis parek bar didulang, kok isih nangis, kamangka ya ora anget
Ya, kok isih nangis? Oh, jebul dicokot semut gegere. Nah, goleki, oh iki cokot semut dilangi semute, kemudian diam. Kok sekarang orang yang lahir tahun 70 yang lalu kok wis dadi lemune semene? Sudah punya anak 3. Alhamdulillah. Diparingi rezeki karo Gusti Allah. Duwe gawean, duwe omah, duwe kendaraan. Sok-sok dibutuhke piantun kata untuk menyampaikan suaranya. Nah, menika adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah. Bila Allah berkali-kali dawuh supados kita menika purun bersyukur dan selalu bersyukur. Orang yang bersyukur itu berarti menyadari bahwa semua nikmat yang ada pada dirinya itu adalah dari Allah. Maka kemudian berterima kasih. Kalau kita tidak mau bersyukur, biasanya karena kita merasa yang kita terima itu belum cukup menurut ukuran kita. Panjenengan kok dicaosi sesuatu oleh tetangganya tujuannya baik. Dicaosi gedang selirang, Bu niki oleh-oleh wonten pisang sak lirang. Kok panjenengan lho kok mung sak lirang? Kok mboten sak tundun? Niku jenenge dikei ati ngerogoh rempelo. Utawa ngono kuwi ora urus. Wis dikei kok malah ngoten niku. Nggih, insyaallah boten wonten teng mriki nggih. Niku karena apa? Karena tidak bersyukur wis diparingi pun dicaosi kok nggih. Malah nglunjak nggih. Malah nglunjak. Nah, itu berarti tidak bersyukur. Karena merasa apa yang diterimanya itu kurang. Lah nek nuruti kurang nak ra ono cukupe to awake dhewe menika. Mula Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring nasihat dumateng kita. Nasihatnya Rasulullah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Berarti niki tiang yang posisinya di bangunan yang bertingkat gitu. Ra entuk nyawang dhuwur, nyawang ngisor. Nah, ini adalah kiasan. Kiasan awake dhewe kuwi ora entuk ndangak. Nasihate Kanjeng Nabi ora entuk ndangak, ndak pegel gulune. Ndak tengeng, ndak sulap nggih. Silau. Nggih. Tapi hendaklah kita ndingkluk. Ya, ndingkluk. Ndingkluk niku luwih penak ketoke nggih. Ndangak niku kesel nggih. Tur nggih tenang to nggih, ndangak niku ora kesel. Jajal jenengan mlampah tekan engko mulai tekan omah ndangak terus ngene iki nggih. Ya mesti kemeng. Kemeng. Tur dirasani kancane kira ya ora ngopo-ngopo to ya. Mulai pengajian kok rada aneh. Aku mau ngarep praktek kok jare Pak Lukman kok nek ndangak kuwi kesel. Ya kemeng tenan. Nek panjenengan menawi posisi datar utawa ndingkluk, oh penak nyaman. Pun wong ndangak iki
ya dalam pengertian yang sesungguhnya ya ora penak tenan, kemeng tenan ndangak niku. Dawuhe Kanjeng Nabi, nasihat Nabi kepada kita, unduru ilaman asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Dingklu'o wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, ojo ndangak. Ya, kok ndak kelilipen. Kelilipen. Fa innahu ajdaru, karena yang demikian ini lebih baik, lebih patut, lebih elok. Allah tasdaru nikmatallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Nasihate Kanjeng Nabi awake dhewe kon ndungkluk. Nek ndungkluk awake dhewe dadi ngerti, oh alhamdulillah aku diparingi karo Gusti Allah nikmat sing kaya ngene iki. Nek ndangak wah singunen awake dhewe, lah kok kae duwe mobil sing apike kaya ngono. Lho kok ora mung siji. Lah sing kae kok omahe apike kaya ngono. Nah, karena kita ndangak singunen nggih menika. Lah kok aku ora? Tapi hendaklah kita melihat ke bawah, oh alhamdulillah isih diparingi sehat, iso mangkat pengajian, iso mangkat sholat jamaah. Sementara ada saudaraku yang sekarang sedang sakit, ya tidak bisa kemana-mana, aku karo Gusti Allah isih diparingi kesehatan. Kemudian menimbulkan rasa syukurnya kepada Allah. Mila kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat lagi kepada kita. Laisal ghina an kasrotil arodi. Kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sesungguhnya itu bukanlah dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah hati yang selalu merasa cukup. Biasanya awake dhewe nek gawe ukuran bahagia itu kan ukurannya materi sih Bapak ya. Biasane awake dhewe menika ngaten menika. Nek gawe ukuran bahagia itu materi. Kebahagiaan itu adalah rumah yang bagus, rumah yang mewah, rumah yang megah. Kebahagiaan itu adalah kalau kita punya banyak uang. Kebahagiaan itu adalah kalau seseorang itu punya jabatan. Biasanya kita mendefinisikan kebahagiaan menika dengan harta, benda, pangkat, kedudukan, kekayaan. Tapi kata Nabi tidak. Laisal ghina an kasrotil arodi. Yang namanya kaya itu bukanlah banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu kalau hatimu merasa cukup. Terus kekayaan itu ada di dalam hati kita. Kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Hati kita yang bagaimana? Yang bersyukur kepada Allah. Jadi senajan to awake dhewe mung diparingi sithik miturut ukuran donya. Mung dikeki sithik.
Padane mung duwe sepeda motor. Niku rak miturut ukuran donya mung dikeki sithik timbangane sing diparingi mobil to nggih. Ning kok sing duwe sepeda motor menika wis rumangsa cukup. Maka itulah orang yang kaya yang sesungguhnya. Sementara yang diberi mobil kok rumangsane kurang wae. Wah, kurang. Mobilku kok mung kaya ngene. Kayak ana keluaran terbaru. Ya, sing regane 500 juta. Oh, sing regane 1 M, yang harganya 2 M. Wah, wis nek nuruti kurang ora ana rampunge, ora ana cukupe. Ya, maka kaya itu kalau kita bisa bersyukur. Awake dhewe ngaten menika. Kita pagi-pagi bisa pengajian. Menika nikmat yang luar biasa loh Bapak Ibu nggih. Menika betul-betul nikmat yang luar biasa. Siji nikmat sehat. Yang kedua nikmat hidayah saka Gusti Allah. Kok ya enteng atine nekani pengajian. Kok ya dimudahkan langkah kakinya untuk hadir ke sini. Menika nikmat saestu. Yang ketiga, ini adalah kenikmatan kita karena kita betul-betul menjadi orang yang bebas. Panjenengan menika betul-betul mendapatkan nikmat. Nikmat ngaten menika nikmat. Coba bandingke karo sing lagi neng Wirogunan, lagi neng Cebongan, lagi neng Nusa Kambangan. Menika rak nikmat panjenengan. Panjenengan nikmat merdeka wis. Arep mangkat pengajian yo bebas, bariki arep ngopo yo bebas. Nikmat betul-betul menika suatu kenikmatan yang luar biasa. Maka kalau bisa bersyukur Bapak Ibu akan merasa kaya, akan merasa cukup. Ning nek ra ono syukure ya ora ono cukupe. Kalau panjenengan tidak bersyukur, pasti panjenengan tidak bahagia, pasti. Sebab pikirannya wis ora semeleh. Karena belum merasa cukup. Diparingi awak sehat kok ora disyukuri, malah munggur sula wae. Awak kok kaya ngene. Dienggo mlaku sithik wae wis ngos-ngosan nggih. Tapi kalau bersyukur alhamdulillah isih sehat. Senajan rada apa sing mlaku ora apa-apa. Gari piye carane ngatur? Ngaten. Nah, menika kalau kita ingin memanage diri kita. Diparingi nikmat awak sehat ngaten menika. Iso pengajian, awake dhewe menjadi orang yang paling bahagia sedunia. Nek nuruti kurang ra ono enteke. Apakah harta, pangkat, jabatan, kedudukan itu menjadi penentu kebahagiaan kita? Oh, jebul ora. Ya nyatane sing do ning TV muncul ning berita lagi duwe masalah ning KPK, wonten kejaksaan, nika wong sugih apa wong melarat Bu? Orang kaya, wong sugih, duitnya akeh, punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, ning kok yo ora trimo, tidak merasa cukup, sehingga harus mencari tambahan di luar penghasilannya dan tambahan itu tidak sah. Ngrugeke negara, mencuri uang rakyat, memanfaatkan jabatan. Maka kemudian dia menjadi orang yang tidak bahagia. Mula standar kebahagiaan kita itu, patokan kebahagiaan kita
mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu quwwatun yaumihi wa ka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian merasa aman di tempat tinggalnya, diberikan kesehatan badan dan diberi makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia seluruhnya. Jadi standar kebahagiaan itu mengikuti standarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menika. Nggih, awake dhewe kepengin dadi wong sing bersyukur tenan, niku aja keduwuren standare. Nek keduwuren awake dhewe ku ora syukur-syukur. Tapi kalau kita mengikuti apa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, patokane wong bahagia itu man asbaha minhum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian merasa aman di tempat tinggalnya, pun panjenengan manggon teng daleme panjenengan merasa aman, tenang, tentrem, tidak terancam. Mu'afan fi jasadihi, diberikan kesehatan badan. Manggone ngomah kepenak, awake sehat, lajeng putu yaumihi, diberikan makanan, diberikan rezeki untuk hari itu. Di rumah ada bahan makanan. Paka'an nama khizat lahu dunya, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia seluruhnya. Standare menika kemawon, rasa dhuwur-dhuwur. Wis aku wis ayem banget tok lek iki. Wis manggon ning omah tenang, ayem, awake sehat. Omah beras ana, lawuh ya sak-sake ana. Wis sugih tenan aku iki. Ngaten nggih. Nah, kalau kita standarnya seperti itu, kita akan selalu menjadi orang yang bersyukur. Terus bersyukur ini adalah merupakan perintah Allah. Karena merupakan perintah, kalau kita melaksanakannya, artinya kita beribadah kepada Allah. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita mau bersyukur, Allah akan memberikan barokah kepada kita. Barokah menika menapa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Barokah menika ada nilai tambah kebaikan, ngaten Bapak Ibu. Adane ya 2 orang podo-podo dikei umur 50. Sama-sama diberi umur 50. Tapi kok yang satu ini kok dia rajin beribadah. Sing siji kok durung mikir ngibadah. Rona-rono ngalor ngidul, tengah-tengok, glundang-glundung, tura-turu. Wis ora kepikiran salat apa meneh ning masjid. Umpama gelem ya seminggu pisan pas Jumatan. Maka yang satu yang rajin ibadah ini umurnya lebih barokah. Podo-podo 50, sing siji kalap siji ra kalap ngono nggih. Podo-podo dikei umur podo-podo 50. Kok sing iki kok wis hafal juz yang ke-30. Surat-surat pendek kok hafal. Lah kok iki blas nggih. Alif ba ta ora kenal. Niku ora ngerti.
Berarti sing saged maos Quran kala wau umurnya lebih barokah. Mula nek ana sing ndongake barakallahu fi umrik. Ya, biasanya nek ana sing ulang tahun rak dongane awake dhewe barakallahu fi umrik. Mudah-mudahan umurmu barokah. Umurmu itu menambah kebaikan bagimu, tidak menambah dosa, tidak menambah keburukan. Umurnya menjadi barokah karena dengan umur itu dia memanfaatkannya untuk beribadah, hingga ngamal soleh, untuk berbuat baik kepada keluarganya, untuk mencintai anak-anaknya, hingga kemaslahatan umat, hingga ngopeni masjid, hingga ngurusi kampung. Barokah kan niku umure. Nah, ngaten. Makanan yang barokah itu yang menambah kebaikan bagi kita, tidak menimbulkan keburukan. Mulane tuntunan nggih enten. Islam iki elok tenan kok. Barang sing sepele-sepele ana tuntunane kok arep pripun, mau makan bagaimana, doanya bagaimana, etika makan bagaimana, setelah makan bagaimana, dituntunke kok agama Islam menika. Nganti tata cara ke kamar mandi pun ada tuntunannya kok. Islam menika. Nganti tekan urusan sing dhuwur-dhuwur, cara mengatur negara, cara memilih pemimpin, cara kita berpolitik, ada tuntunannya di dalam agama Islam pun. Bejo tenan panjenengan awake dhewe menika sudah memilih Islam sebagai agama kita. Dados menika makan yang barokah ada tuntunannya. Makan yang barokah itu yang ada nilai tambahnya. Umpamane makan ijen ro bareng-bareng niku berkah kathah pundi. Banyak yang bareng-bareng. Sebab apa? Ada barokah, ada nilai tambah. Loh, apa nilai tambahnya mangan bareng-bareng ketika berbuka puasa di Masjid Al-Hikmah? Oh, ternyata nambah raketing paseduluran, menambah kuatnya silaturahim, ya, menjadikan kita bahagia. Oh, itu nilai tambahnya. Maka lebih baik makan bareng-bareng bangane ijen delik. Menika kok ndak konangan koncone peh lawe enak ndak dadi jaluki. Ya niku ora trik ndek cilik mangan delik ndak dijaluki ngaten. Nggih. Makan bareng-bareng lebih barokah karena manfaatnya lebih luas. Padahal kula jajan ning warung tek 20.000. Oh, sudah lauknya pakai bandeng yang gede. Lah iki janjane nek tak pangan dhewe ya turak. Nek ning omah wah iki iso nggo wong loro. Ya, wis lebih luas manfaatnya. Ya, berarti lebih barokah. Lebih menambah kebaikan. Ngaten. Nah, barokah itu seperti itu Bapak Ibu. Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Kalau kita mau bersyukur, Allah pun akan memberikan barokah kepada kita. Barokah berupa manfaat bagi orang yang mau bersyukur. Manfaatnya apa? Satu, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita dan akan menambah nikmatnya kepada kita. Wonten ing surat Ibrahim ayat 7 Allah ngendika wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya siksaku sangat pedih.
Maka orang yang mau bersyukur itu barokah yang pertama, dia akan mendapatkan ridho Allah. Allah ridho, Allah lego nek bahasane awake dhewe. Allah keterima, Allah seneng, suka kepada orang yang bersyukur. Nek Allah ridho, Allah suka. Sebabnya kawula kuwi wis manut karo dawuh Gusti Allah. Maka karena seorang hamba itu sudah taat kepada Allah, Allah memberikan barokah lagi, la azidannakum, akan aku tambah lagi nikmatku. Lah kok hamba-hambaku jamaah Masjid Al-Hikmah kai sangat bersyukurnya kepada Allah, diberi nikmat awak sehat kok gelem mangkat pengajian, mesti ditambah lagi kesehatannya oleh Allah. Kok diberi rezeki padahal juga enggak banyak-banyak seperti para pejabat itu, tapi kok mereka mau menyisihkan untuk berinfak, wis mesti diparingi tambahan oleh Allah, akan dilipatkan rezekinya oleh Allah. Pun cetha menika. Apalagi ada dalil yang lebih tegas lagi. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah, kamatsali habbatin, itu adalah seperti sebutir biji padi misalnya, ambatat sab'a sanabila, yang ditanam terus tumbuh menjadi 7 cabang. Ya jenengan nek nandur menika ora nandur pari ora mung sak lencer ngoten nggih, mesti bercabang-cabang dari satu biji. Perumpamaan orang yang berinfak seperti itu, satu biji tumbuh menjadi 7 cabang. Isih ditambah meneh barokah karo Gusti Allah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap cabangnya keluar bijinya masing-masing 100. Wah, berkah Gusti Allah karo orang yang mau mensyukuri nikmat hartanya, nikmat uangnya, dilipetke kok karo Gusti Allah menika. Nggih. Dilipetke. Mula nyun sewu, kula nek memberikan pengertian kepada anak-anak saya, ya ini nyun sewu, panjenengan pasti juga punya trik dan seni sendiri-sendiri. Nggih. Kamu kalau ngasih orang itu jangan pernah mengeluh, rasa dadak dirasani. Ya misalnya di perempatan kok isi kelihatan sehat dan kuat kok njaluk, nggak apa-apa, kasih saja. Dia berani minta, kamu juga harus berani ngasih. Manfaatkan itu untuk kesempatan bersedekah. Ya, kok ada orang yang bantuin kita nyebrang jalan, alhamdulillah. Ya, berarti ada orang yang merelakan dirinya untuk ngatur di tengah jalan. Kasih, kalau ada kesempatan kasih. Udah, pokoknya kamu ngasih, apalagi nggak seberapa rasa dipikir dowo-dowo. Cuman ngasih uang segitu kok mikir pokean. Pokoknya kasih, itu kesempatan kamu untuk bersedekah. Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih banyak, yang lebih baik. Tapi ketika memberi ojo ngarep-ngarep balekan. Ya iya wis nek icul kasih. Ya. Nah, begitu. Begitu juga menjadi sikap kita. Kalau ada ya dikasih, kalau nggak ada sudah. Ya nggak apa-apa. Ini awake dhewe rasa nganggo suudzon. Ya, apa meneh gembrenen. Nah, begitu. Mau ngasih kasih saja.
Jadi barokahnya orang yang bersyukur itu akan mendapatkan ridho Allah dan akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Yang kedua jelas dari dalil Al-Quran kalau wau, dijauhkan dari azab Allah, dijauhkan dari siksa Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mengingkari nikmat Allah, wis diparingi nikmat kok ora ngakoni, ra gelem bersyukur, malah gersula rumangsa kurang, bendina gembreneng wae, ora ana syukure, mung sambat wae. Maka yang seperti itu tidak akan mendapatkan barokah. Tapi kok panjenengan bersyukur, sak keke, sak paring-paringe ditampa, disyukuri. Bapak Ibu akan dijauhkan dari azab Allah, dijauhkan dari siksa Allah. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah. Wong Islam niku sak obah-obahe entuk ganjaran. Eloke wong Islam ngaten menika. Apapun yang kita lakukan asalkan itu kebaikan, tidak menyalahi aturan agama, wis mesti entuk ganjaran. Sebab Allah sudah memastikan wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah pasti akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Ali Imran ayat 144. Mangke dibuka biar memotivasi kita untuk bersyukur. Sebab tenane ra awake dhewe niku ya pokean sambat to nggih Bapak Ibu. Ngakoni ora? Termasuk sing ngomong iki barang ya. Nggih, sambat ya wis dadi sandangane awake dhewe kok. Awake dhewe iki ketoke akeh sambate mbangane syukure kok nggih. Akeh sambate tenane ya ngono kuwi. Maka kita banyak membaca ayat Al-Qur'an biar kita termotivasi. Oh, wong syukur ki jebul ditresnani tenan karo Gusti Allah. Orang yang bersyukur akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Yang keempat, orang yang bersyukur akan bahagia hidupnya dan akan dicintai oleh orang banyak. Karena apa? Karena selalu berpikir positif. Kanjeng Nabi mawon mencintai orang yang berpikir positif menika. Ada hadis yang sahih, hadisnya riwayat Muslim. Nomor hadisnya 2999. Yang punya kitab hadis Muslim dibuka hadis nomor 2999. Apa sabda Rasulullah dari sahabat Suhaib? Ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asobatu syarrun syakara fakana khairal lah wa in asobatu dharraun sabara fakana khairal lah. Nah niki karakter panjenengan apa sanes? Monggo diteliti awake dhewe-dhewe. Ora sanggarani kancane. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Nah, sing rawuh niki orang mukmin semua ya. Orang yang beriman semua. Nabi ngalem. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Ajaban, menakjubkan. Niki terus didadekke bahasa Indonesia jadi ajaib. Nggih. Ajaib itu saka bahasa Arab. Ajaban, ajaba. Ning gone dhewe dadi ajaib. Nggih. Ajaib itu sesuatu sing gumunke to nggih. Gumunke, wah ajaib tenan kok. Lah wong duit semono kok iso ilang. Ajaib tenan kok pinter men ngoten nggih. Sing ilangke. Wah ajaib tenan kok. Nek ana kasus kok mesti CCTV-ne mati iki lho. Wah, ajaib tenan iki.
CCTV merek opo iki sing gawe ngendi kok? Nek ana kasus kok mesti laporane CCTV mati. Nggih. Nah niku ajaib Bapak Ibu. Dari bahasa Arab ajaib. Wong iman ki jan ajaib tenan kok. Orang yang beriman itu jan gumunke tenan kok. Kenapa kok gumunke? Kok Nabi sampai ngalem ajaban gumunke. Inna amrohu kullahu khair. Karena dia memandang baik seluruh urusan di dalam kehidupannya. Atau bahasanya sekarang dia selalu berpikir positif. Positive thinking. Panjenengan di alam karo Kanjeng Nabi. Wong iman kuwi jan gumunke tenan kok. Kok gumunke kenging menapa? Inna amrohu kullahu khair. Semua hal di dalam hidupnya itu disikapinya dengan positive thinking. Dengan berpikir yang positif. Ora ana gersulane. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Sing kaya ngono kuwi ora mungkin, ora iso kejaba wong sing iman. In asobathu syarrun. Kalau orang yang beriman itu tadi mendapatkan sesuatu kesenangan, syakaro, dia bersyukur. Fakana khairallah, maka yang demikian itu baik baginya. Wa in asobathu dharraun. Kalau orang yang beriman tadi ditimpa kesusahan, sobaro, ia pun bersabar. Fakana khairallah, maka yang demikian itu baik baginya. Wong iman sing bersyukur kuwi jan elok tenan. Semua hal dalam hidupnya kok selalu berpikirnya itu positif lho. Aku rapopo kok. Nek paitan rapopo iki rak wis sak ampu-ampuhe tiyang to Bapak Ibu. Lah loro nemen kok aku rapopo kok. Sing nyawange mesake kok dhek aku rapopo kok. Lah karo wong-wong dipandang hidupnya itu susah. Kok dhek aku rapopo kok. Karena apa? Karena dia mengembangkan cara berpikir positif di dalam kehidupannya pun serba positif. Semua hal disikapinya dengan positif. Sehat alhamdulillah, loro rapopo. Duit sithik alhamdulillah, duit akeh walhamdulillah. Saya ling alhamdulillah, walhamdulillah. Nggih. Nah, itu adalah salah satu karakter orang beriman yang bersyukur. Perintah Allah, teladannya Rasulullah, kalau kita praktekkan, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia sedunia. Mau Bapak Ibu menjadi orang yang paling bahagia sedunia? Mau. Insya Allah, marilah kita ikuti perintah Allah dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bahagia semua, sehat semua, bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Mohon dimaafkan semua kekurangan dan kekhilapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.